Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Saleh, ini kan awalnya keinginan Jokowi JK menerima masukan serta saran masyarakat mengenai calon menteri ini kemudian diapresiasi cukup tinggi. Tapi sejalan dengan perkembangan terjadi adalah seleksinya tertutup seperti itu. Sehingga seolah-olah publik ini tidak mendapat gambaran siapa kemudian sosok yang akan menempati pos-pos menteri di kabinet Jokowi. Seperti itu, Pak Saleh. Ya, saya kira dari berbagai macam unsur yang dimasukin, tentu itu kan dipertimbangkan, baik seperti saya ulangi lagi, rekam jejak, terus bagaimana dia mampu untuk memanage, terus bagaimana dia berkomunikasi secara politik. Kan yang paling utama ini kan di parlemen, bagaimana dia bisa meyakinkan parlemen untuk tentang program-programnya yang akan diusulkan. Nah, terus di samping itu juga yang utama adalah integritasnya. Nah, itu yang paling utama. Karena seleksi tertutup seperti ini rasanya agak berbeda dengan pemerintahan pada saat Pak SBY yang kemudian seleksinya kan transparan seperti masing-masing pemimpin kan punya gaya dan cara sendiri-sendiri. Mungkin kalau Pak SBY dengan gayanya yang tentu menginginkan sehingga akhirnya publik bisa itu, tapi kan kita bisa tahu bahwa apa sih waktu itu yang dipanggil terus di fit and proper udah pasti keterima. Nah, terus kan kita bisa melihat pada zamannya Pak Harto waktu itu. Pada zaman Pak Harto juga tidak ada yang tahu, tapi paling enggak berbagai unsur yang perangkat-perangkatnya Pak Harto itu sudah mendahului mencari tahu rekam jejak dari si yang bersangkutan. Tinggal pada saatnya tinggal Pak Harto telepon, Dek, ini tolong bantu saya. Oke. Tapi untuk Jokowi JK sendiri fit and proper testnya ini seperti apa? Apakah kemudian dengan berbicara langsung atau mungkin mendapatkan laporan rekam jejaknya seperti apa? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK kan tidak langsung artinya dipanggil secara khusus untuk berbicara, tapi dari mungkin ketemu terus dari ngobrol itu aja udah bagian dari fit and proper. Tidak harus yang artinya yang formal, tetapi yang non formal itu justru seperti apa yang diungkapkan oleh beliau berdua, bisa juga ketemu di warung atau di restoran atau ketemu di tempat rumah transisi, pas ngobrol-ngobrol dari situ kan bisa ketahuan. Oke. Pak Niko, untuk publik sendiri, untuk masyarakat sendiri, seleksi seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan dan yang diperlukan oleh publik untuk mengetahui gambaran mengenai calon menterinya? Apakah kemudian seleksi tertutup cukup bisa memenuhi harapan masyarakat ataupun seleksinya sebetulnya harus setransparan mungkin? Ya, ini saya kira tidak terlepas dari konteks besar politik di Indonesia yang selama ini cenderung misalnya kalau untuk urusan-urusan jabatan yang sangat strategis, itu banyak nuansa either transaksionalnya atau nuansa pencitraannya. Jadi itu yang kemarin-kemarin itu seringkali masyarakat itu tidak terlalu percaya dengan proses yang namanya fit and proper test itu, karena itu formalitas belaka. Karena di balik itu ternyata memang kita tahu Pak SBY misalnya ingin mengakomodasi partai sebanyak-banyaknya, kemudian dilakukan proses terbuka itu supaya ekspektasi masyarakat dan segala macam itu bisa di-maintain di publik supaya selalu ada pemberitaan-pemberitaan. Tapi saya kira berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini tipikal orang yang bekerja. Jadi bekerja itu tidak perlu disorot, tidak perlu kemudian selalu diperlihatkan dalam konteks prosedur ataupun formalitasnya. Bertemu satu demi satu, kemudian membuat presentasi dan segala macam. Saya kira itu bukan tipikal leadership style-nya Pak Jokowi. Beliau ini lebih suka bahkan kadang mengamati orang itu melalui misalnya media massa, melalui media sosial juga. Bagaimana misalnya teman-teman netizen di media sosial ini misalnya menanggapi gagasan seseorang. Misalnya ada gagasan tentang electronic government, ada gagasan mengenai poros maritim. Kan banyak sekali nih yang melontarkan gagasan. Tentu orang melontarkan gagasan tentu ingin either gagasannya dipakai oleh pemerintah atau dianya sendiri dipakai sebagai pembantu presiden nantinya untuk mengurusi masalah itu. Seleksi tertutup seperti itu apakah meminimalisir adanya politik transaksional atau justru seperti apa, Pak Niko? Ya, saya kira dengan yang tertutup sekarang ini sekaligus untuk menghindari intervensi-intervensi yang tidak perlu. Karena selama ini kita juga mendengar tahu ada misalnya pemberitaan bahwa Pak Jokowi ini boneka. Pak Jokowi ini tidak independen. Pak Jokowi ini tergantung terhadap misalnya koalisi dan segala macam. Nah, ini saya kira ingin didudukkan persoalannya dalam konteks yang besar bahwa kepemimpinan pemerintah nantinya dan dalam membentuk kabinet itu adalah prerogatif dari presiden dan wakil presiden terpilih. Oleh karena itu sebisa mungkin keputusan terakhir itu ada di beliau berdua ini supaya
beliau berdua ini bisa membentuk tim kerja yang benar-benar tidak hanya capable, tidak hanya bisa menjadi teamwork yang bagus, tapi juga benar-benar bisa bekerja secara personal, bisa dipercaya oleh beliau-beliau ini untuk menjalankan program-program yang luar biasa banyaknya ini. Karena ini akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, lebih banyak menyusun program. Sekarang ini besok akan mengeksekusi program. Oke. Ini Pak Saleh, untuk dari pos-pos menteri sendiri kan kemudian untuk PDIP ada mengisi 5 pos menteri ya untuk profesional partai ya, seperti itu. Wah, saya nggak tahu jumlah Ya, apa. itu masih spekulasi. Jumlahnya Hal seperti ini saya kira dihindari. Dari Hanura berapa menteri kemudian? Ya, saya kira tergantung kepada Pak Jokowi dan Pak JK. Tapi dan bagaimana komunikasinya dengan ketua umum kami yaitu Pak Wiranto. Saya kira kami memang tidak tahu nanti akan diberikan berapa untuk Hanura. Saya kira itu ranah daripada Pak Jokowi dan Pak JK sama Pak Wiranto, saya kira. Oke, tapi ini apakah ada pos menteri yang memang ditujukan untuk partai yang berada di koalisi, yang berada di luar koalisi Indonesia Hebat, misalnya P3 atau PAN atau seperti itu, Pak Saleh? Ya tentu memang kalau misalnya ada teman-teman misalnya katakanlah P3 untuk masuk bergabung, saya kira kami juga akan dengan senang hati dan akan welcome. Karena semakin bagus artinya kan di parlemen. Ya saya kira kami sangat terbuka. Apakah ini merupakan strategi bargaining juga dari Koalisi Indonesia Hebat? Apalagi kalau tidak salah sudah ada adanya memperbaiki komunikasi antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih seperti itu. Ya saya kira selama ini komunikasi yang dibangun baik Pak Jokowi, Pak JK dengan teman-teman hampir seluruh partai itu cukup bagus. Termasuk juga kami juga terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di koalisi Pak Prabowo itu kami terus berkomunikasi. Nah, tentu dari komunikasi-komunikasi itu ya kami harapkan kalau misalnya ada yang mungkin dari komunikasi terus ada satu simetris atau satu kesamaan pandangan atau visi, akhirnya ikut bergabung kan akan sangat bagus ya. Sehingga kan kita tahu nanti beliau kan akan dilantik pada tanggal 20. Ya syukur-syukur kalau sebelum tanggal 20 ada satu atau dua yang bergabung kan bagus. Oke, Pak Niko tadi dikatakan ini harus mengeksekusi program karena biasanya hanya kemudian menyusun program seperti itu. Nah, seberapa butuh kemudian Koalisi Indonesia Hebat pemerintahan Jokowi JK ini bisa merangkul ataupun melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan koalisi yang berada di luar Indonesia Hebat, misalnya untuk mengisi pos-pos menteri seperti itu? Ya, saya kira ini dua hal yang memang nanti harus dipikirkan bersama. Pertama untuk mengakomodasi politik, dan yang kedua adalah untuk mengeksekusi program. Untuk mengakomodasi politik memang bisa, kemudian misalnya mengundang ya ataupun memberikan tempat bagi rekan-rekan dari partai lain untuk bergabung sekarang ini. Tapi bisa juga sebenarnya untuk mengeksekusi program nantinya itu dijalankan program by program. Jadi misalnya kalau mau menjalankan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, mau membangun tol laut dan segala macam, itu kan nanti bisa dijalankan dengan komisi-komisi yang memang terkait dengan program tersebut. Dan itu saya kira komunikasi bisa selalu dijalankan oleh menteri ataupun perwakilan pemerintah dengan komisi-komisi yang ada di DPR untuk misalnya mengevaluasi budgetnya. Karena kan budget sekarang ini, APBN sekarang yang akan berjalan, yang akan dipakai oleh Pak Jokowi JK itu adalah budget yang disusun oleh Pak SBY dengan DPR yang masa lalu gitu kan. Oleh karena itu tentu akan ada banyak perbedaan dan ini harus dibutuhkan semacam revisi ya, perubahan dan segala macam, dan itu bisa kalau dijalankan saya kira program by program ya. Memang program besar ini banyak sekali. Nah, tapi yang menarik memang untuk masalah akomodasi politik ini. Memang dalam sistem presidensial multipartai ini sebisa mungkin presiden itu didukung oleh koalisi yang seminimal mungkin tapi lebih dari 50% lah. Jadi tidak terlalu banyak-banyak juga. Karena kalau koalisinya terlalu banyak seperti yang Pak SBY alami kemarin, tidak tertutup kemungkinan mendisiplinkan anggota koalisi itu juga tidak mudah. Karena sekali lagi koalisi di dalam pemerintahan itu bukan seperti aliansi atau apa yang memang sudah istilahnya jadi satu gitu kan, udah melebur, udah menjadi semacam satu entitas politik, tapi ini masih otonom sebenarnya, otonom. Mereka memang secara posisi politiknya ikut dalam pemerintahan karena ada wakilnya di kabinet, tapi dalam keputusan politik bisa jadi mereka berseberangan. Nah, saya kira ke depan jauh lebih efektif kalau misalnya pemerintahan ini didukung 50% plus satu saja lah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu banyak lebihnya gitu lah. Oke, baik Pak Niko dan juga Pak Saleh, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi pemirsa kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.